있고 좋은 선수들이 네덜란드 국적을 많이 갖고 있어요. 문제는 네덜란드나 유럽 애들이 인도네시아 국적 취득하게 되면 용병으로 티오가 하나를 뺏어가기 때문에 이 친구들도 쉽게 인도네시아 국적을 받으려고 하지 않더라고. 자국 선수였는데 가만히 있다 용병 티오로 바꿨어야 되니까 이중 국적 갖고 있니까 피가 섞인 애들 찾으면 팀 하나를 만들 수 있어요. 좋은 선수로. 근데 또 인도네시아인들은 자국에 있는 선수들로 좀 좋은 성적 냈으면 좋겠다. 그런 또 생각 많이 갖고 있죠. 내셔널리즘이 강하고 인도네시아에서 가장 하고 싶은 일이라든가 나는 정말 이 일을 꼭 한번 해보고 싶다 그런 일이 있나요? 사실 내가 인도네시아 가는 것은 I think Japan is the favorite in our group. 50% 정도 나는 보고 있지만 예선 통과는 할 수 있다. 나는 이런 자신을 갖고 있다. 보시면 됩니다. Nah, nonton kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai persiapan timnasnya di Piala Asia untuk 2024 nanti. Banyak yang bilang kepada saya, "Bang, tolong upload perkembangan terbaru dari timnas Indonesia dan bagaimana juga perkembangan dari 3 negara yang saat ini menjadi kompetitor dari timnas Indonesia ya, yakni ada Irak, kemudian Vietnam dan juga Jepang." Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan itu teman-teman ya, tentu saya masih ingat sekali dengan ucapan dari pelatih dari Irak ya. Pelatih Irak pun mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini tak masuk dalam strategi bagaimana dirinya nanti untuk mempersiapkan tim Irak, karena yang dipersiapkan untuk bisa mematangkan strategi untuk timnas Irak itu adalah Jepang dan juga Vietnam. Artinya memang Indonesia secara tidak langsung itu tidak diunggulkan oleh pelatih Irak. Nah, namun di sini saya akan langsung saja membongkar ketiga peta kekuatan dari tim ini. Ya, banyak yang bilang bahwa sebenarnya Indonesia ini akan menjadi bulan-bulanan. Namun sepertinya dengan statistik yang memang ini akan menjadi poin penting untuk dibahas, sepertinya Indonesia tidak begitu mudah untuk bisa dikalahkan. Oke, di sini langsung saja saya akan langsung membahas faktor-faktor mengapa Indonesia ini tidak mudah dan juga Jepang. Namun saya melihat di sini untuk skuad terbaru dari Vietnam ya, saya melihatnya dari situs ya, ternyata Vietnam ini hanya 98,38 miliar. Ini untuk market value-nya dan harga pasaran dari pemain-pemain Vietnam ini teman-teman ya, ketika saya lihat itu ya sekitar 3 miliar, 4 miliar, bahkan yang paling tinggi itu hanya 5 miliar teman-teman ya, yakni Tuan Han Pon. Nah, artinya selain itu pemain-pemainnya itu di bawah ya, di bawah dari 5 sampai 6 miliar. Nah, kemudian di sini juga ada juga yang hanya 173 juta. Nah, artinya memang untuk Vietnam ini dari segi pemain-pemainnya, walaupun ya saya melihat bahwa saat ini Vietnam ini sudah mulai bergerak untuk membenahi kompetisi. Namun menurut saya dengan tidak adanya di sini, saya melihat Nguyen Quang Hai juga sudah pulang ya ke Vietnam. Artinya tidak ada lagi pemain-pemain Vietnam yang berada di luar negeri kecuali Chong Puong ya. Nguyen Chong Puong saat ini berada di FC Seoul di Liga Korea. Selain itu pemain-pemainnya rata-rata memang di Liga Vietnam. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi hal yang memang kita tunggu ya sebenarnya, karena Vietnam saya melihat juga dari beberapa pertandingan ya di timnas mudanya maupun timnas senior semenjak dilatih oleh Philippe Troussier, pelatih baru Vietnam ini sangat berpengaruh sekali. Semenjak ditinggal oleh Park Hang-seo, saat ini memang Vietnam sedang bertransisi untuk membenahi kembali bagaimana kematangan dalam bermain bola, baik dari segi taktik, kemudian bagaimana gaya bermain, itu sangat berbeda jauh. Nah, ini bisa menjadi keunggulan sebenarnya bagi timnas Indonesia untuk bisa nantinya menguasai bagaimana permainan ketika menghadapi Vietnam di Piala Asia. Oke, itu untuk Vietnam teman-teman ya, dengan market value 98,38 miliar. Nah, kemudian kita lihat ya untuk yang selanjutnya yakni Irak. Nah, Irak di sini saya melihat ya, Jesus Casas ini sepertinya pelatih Irak ini sepertinya dengan PD dia teman-teman. Saya melihat untuk pemain dari Irak ini memang memiliki market value yang sangat tinggi ya.
karena ada satu pemain yang transfernya ini juga sangat luar biasa, dan ini yang membuat market value dari pemain Irak ini sepertinya memang sangat naik ya dari bulan ke bulan. Awalnya market value-nya itu memang lebih rendah dari Indonesia. Saat ini market value timnas Irak itu 227,26 miliar. Nah, artinya pemain tertinggi yang saya maksud itu adalah di sini teman-teman, Kevin Jakob. Nah, Kevin Jakob ini saya melihat dia juga saat ini bermain di Liga Denmark ya bersama Aurun GF, dan kepindahannya itu memang memecahkan transfer klub ya, sehingga market value dari timnas Irak itu juga ikut naik, dan posisinya itu juga sebagai gelandang serang, dan juga dia bisa ditempatkan sayap kiri. Ya, Kevin Jakob ini juga saat ini pemain yang saat ini memang menjadi bintang ya di timnas Irak, karena ya kita ketahui ada satu sosok yang memang awalnya dielu-elukan oleh media Irak, kemudian digadang-gadang akan menjadi pemain besar karena bergabung bersama MU. Ternyata tidak lama kemudian MU pun harus melepas pemain itu ke FC Utrecht, yakni Zidane Iqbal. Nah, Zidane Iqbal ini pun saat ini ya saya melihat dia pun bergabung bersama Utrecht Senior atau FC Utrecht Senior, dan di situ ada pemain Indonesia juga, yakni Ivar Jenner. Jadi Ivar Jenner saat ini satu klub ya dengan Zidane Iqbal, dan apakah Ivar Jenner nanti akan satu tim bersama Zidane Iqbal? Tentu jawabannya kemungkinan besar iya, karena saya melihat saat ini untuk Ivar Jenner ini adalah pemain ya, salah satu pemain yang memang dipilih oleh FC Utrecht Senior untuk mengikuti kompetisi di laga persahabatan ya sebelum di kompetisi resmi. Nah, artinya peluang besar untuk promosi di tim utama untuk Ivar Jenner ini sangat tinggi sekali, dan bisa saja nantinya untuk Zidane Iqbal ini akan memiliki komunikasi yang baik dengan Ivar Jenner. Artinya dari skuad dari Irak dan juga Indonesia ini dari segi kualitas ya tentu ini mirip-mirip teman-teman, dan di sini juga rata-rata skuadnya juga sama dengan timnas Indonesia, yakni 5,2 miliar, 6 miliar. Namun yang membedakan ada beberapa pemain yang memiliki market value 17 miliar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk market value dari timnas Irak. Nah, artinya ketika melihat ini saya melihat bahwa sebenarnya Indonesia nanti kemungkinan besar bisa untuk menyaingi atau bersaing dengan Irak. Mengapa saya bilang demikian? Karena saya melihat pertandingan terakhir dia saat melawan Palestina itu memang salah satu negara Arab ya, memang ini kurang lebih permainannya mirip, dan Indonesia pun saat melawan Palestina ya itu bisa dikatakan itu menang dari segi penguasaan bola, kemudian agresivitas, bagaimana permainan timnas selalu menyerang, itu menurut saya Indonesia masih menang. Dan tidak keberuntungan Indonesia saat itu adalah kita tidak bisa mencetak gol. Itu saja PR timnas. Kalau kemarin itu kita menang ya, saya yakin untuk Irak ini juga akan lebih takut lagi terhadap Indonesia. Nah, dari segi peringkat memang jauh, namun yang jelas di sini saya melihat Indonesia masih bisa menyaingi Irak, karena dari pemain-pemainnya rata-rata ini juga sama teman-teman. Untuk pemain Irak ini hanya 4 ya yang berada di luar negeri, sisanya itu bermain di Liga Irak itu sendiri. Nah, 4 itu 1 di Denmark, kemudian Belanda, kemudian 1 di Arab Saudi, dan 1 membela Port FC di Liga Thailand. Nah, sisanya itu adalah pemain-pemain dalam negeri yang ada di Liga Irak. Nah, itu untuk timnas Irak teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya saya melihat di sini timnas kita ya, Indonesia. Nah, Indonesia ini semenjak ini teman-teman ditambah 2 pemain yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk, market value dari timnas kita itu juga sangat tinggi sekarang, yakni 157,74. Artinya dibanding Vietnam yang hanya 98 miliar, ini sangat jauh sekali timnas kita. Bahkan untuk market value timnas kita ya dengan kualitas
seperti ini teman-teman, saya sebelum lanjut ke market value. Jadi market value itu menentukan dengan kualitas pemain. Semakin tinggi ya, semakin tinggi market value artinya semakin tinggi juga kualitas pemain-pemain atau kualitas individu dari salah satu tim. Nah, termasuk Indonesia di sini. Nah, ada ketambahan Ivar Jenner dan juga Rafael 157,74, dan saat ini Indonesia memiliki pemain-pemain yang saat ini berada di Eropa dan juga di Asia, Liga Asia. Nah, terhitung ini, saya lihat ini keterbaruannya, terhitung dari tanggal 15 Juli ini Transfermarkt sudah memperbarui semuanya, dan saya melihat bahwa untuk rata-rata usia dari pemain timnas Indonesia ini ya, yakni 24 tahun ke bawah. Artinya memang ada beberapa pemain yang memang memiliki usia di atas 28 tahun seperti Jordi Amat, kemudian Fahrudin ya, dan juga beberapa pemain lainnya seperti Mark Locke. Namun sepertinya kebanyakan Indonesia ini pemain-pemainnya itu di bawah 24-25 tahun. Nah, ini memang menjadi gebrakan yang sangat luar biasa, dan market value-nya juga tinggi-tinggi, 5 miliar, kemudian 6 miliar. Kemudian di sini pemain tertinggi yang memiliki market value yakni sosok Sandy Walsh yakni 34 miliar, kemudian disusul oleh Jordi Amat 17 miliar yang juga menjadi pemain termahal di Liga Malaysia. Artinya memang ini menjadi kebanggaan ya bagi kita untuk kita nanti bersaing di Piala Asia. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya mungkin tidak perlu saya bahas yakni Jepang, karena saya ketahui Jepang ini memiliki ya kekuatan yang hingga 3 triliun ya, yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali, dan kita harus bisa melihat, berkaca kepada Jepang nantinya agar kita bisa memiliki skuad seperti itu. Nah, teman-teman, ketika saya sudah melihat bagaimana market value dari beberapa tim tersebut ya, saya melihat sebenarnya Indonesia bisa bersaing, apalagi saya melihat di sini untuk timnas Irak ya, karena walaupun kita nanti ya diharapkan bisa juara grup, tapi kalau memang nanti kita tidak bisa juara grup, saya masih yakin sekali Indonesia bisa mengalahkan Vietnam ataupun Irak. Karena dari data ini saya melihat bahwa Indonesia dari segi pemain-pemainnya saat ini memiliki banyak sekali jam terbang di luar negeri. Oke, saya hitung terlebih dahulu, ada sosok Asnawi, kemudian Pratama Arhan, kemudian Elkan Bagot, kemudian ada lagi Marcelino Ferdinand, kemudian Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, Sain Patinama ya teman-teman, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Nah, itu saja yang bermain di luar negeri itu 7 teman-teman, dan itu semua adalah pemain-pemain yang diperhitungkan di klub atau memang menjadi pemain inti di klub. Nah, artinya Indonesia masih memiliki peluang besar ya untuk bisa menjadi pesaing nantinya untuk merebutkan di runner up ini ya, dibanding Vietnam. Bukan berarti saya menyepelekan Vietnam ya, hanya satu pemain yang saat ini berlaga di luar negeri untuk timnas Vietnam, dibanding Indonesia 8. Mungkin nanti ketambahan lagi satu sosok Cyrus Margono ya, yang memang akan diselesaikan urusan dokumennya sebelum Piala Asia. Nah, itulah teman-teman, artinya di sini setelah kita melihat beberapa data di situ, saya melihat apa yang dikatakan oleh pelatih Irak itu semuanya tidak benar, karena Indonesia dalam hal ini memiliki market value yang sangat bagus, kualitas timnas juga sangat bagus, kemudian bagaimana statistik dari Sintayong itu juga sudah berbicara. Semuanya Sintayong tidak pernah kalah kecuali melawan Argentina kemarin ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statistik ini? Apakah kalian yakin nanti Indonesia akan bersaing di Piala Asia dan bisa lolos di 6 besar bahkan 8 besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.